selamat datang di dapur Moma. Kali ini Moma mau bikin gulai untuk lontong namanya gulai toco khas Padang. Ini rasanya enak banget, teman-teman harus coba. Tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu dapur Moma, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya dan nyalakan tombol loncengnya juga ya. Terima kasih. Hehe. Moma mau bikin toconya ini untuk gulai lontong, jadi bikinnya agak banyak. Nah, untuk cabai keritingnya ini 1 ons cabai keriting hijau nanti akan kita iris-iris. Iris-irisnya ke samping gitu ya. Dan sayur buncisnya ini sekitar 1,5 ons atau 2 ons. Nanti juga kita akan iris-iris ke samping gitu juga. Kemudian petai secukupnya aja. Toconya ini Mama nggak pakai semuanya, tapi cuman 3 sendok makan atau 4 sendok makan. Kemudian ada terasi udang cuman 1 buah aja, dan jahe giling kira-kira 1 sendok makan. Mama beli jahe yang udah dihaluskan, jadi ini 1 sendok makan. Kalau misalnya yang belum dihaluskan itu sekitar 1,5 siung jahe ya. Garamnya secukupnya. Kemudian cabai rawit hijaunya ini terserah kita, opsional. Tapi paling enak pakai cabai rawit hijau ini dihaluskan biar ada rasa pedes-pedesnya di gulai toco kita itu. Jadi ini memperenak lagi rasa gulai toco yang kita masak. Ini terserah mau banyaknya berapa ya Bunda. Dan santannya ini pakainya santan yang pekat sama santan yang encer. Nah, Bunda bisa memperkirakan santannya ini tergantung mau banyaknya berapa air yang akan dipakai. Kalau mau pakai santannya ini sekitar 1/4, dan untuk santan encernya itu kira-kira 1/2 kilo. Kita pakai terlebih dahulu santan yang encernya, baru terakhir santan yang kentalnya supaya tidak terjadi pecah santan. Kemudian 1 batang daun serai dan 2 helai daun salam. Kemudian untuk bawang merah dan bawang putihnya itu akan kita iris tipis-tipis. Bawang merahnya sekitar 1 ons dan bawang putihnya itu sekitar 4 siung karena kita bikinnya banyak ya. Kemudian untuk tempenya kita potong-potong kecil. Ini tempenya tergantung bunda-bunda mau banyaknya berapa. Nah, ini buncisnya yang udah kita potong-potong miring. Dan kemudian ini untuk cabai keriting hijaunya yang udah kita potong-potong miring. Nah, ini cabai rawitnya yang udah dihaluskan. Ini tergantung bunda-bunda mau pedesnya berapa ya. Nah, ini bawang merah bawang putihnya nanti akan kita tumis. Tapi sekarang tempenya kita tumis terlebih dahulu sampai warnanya udah mulai kecoklatan dan keemasan. Nah, kita tunggu dulu ya Bunda. Nanti baru kita sisihkan setelah dia matang. Nah, ini dia. Tempenya udah matang dan kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita tumis bawang putihnya terlebih dahulu. Kemudian bawang merahnya juga kita tumis sampai layu, benar-benar layu dan wangi ya Bunda. Kita aduk hingga benar-benar merata. Dan setelah bawang merah dan bawang putihnya itu udah mulai layu, udah wangi, udah kecium baunya, baru kita masukkan ke dalam petenya. Nah, kita masukkan pete dan kita aduk hingga benar-benar merata. Kita aduk hingga benar-benar merata dan layu bawang merah, bawang putih serta petenya. Setelah itu baru kita masukkan rimbangnya ke dalam. Nah, untuk rimbangnya ini tergantung Bunda banyaknya bagaimana. Kemudian kita masukkan terasinya. 1 buah terasi ini nanti dihancurkan ya, jangan sampai dia menggumpal. Dan 1 sendok makan jahe giling. Aduk hingga benar-benar merata. Aduk terus sampai benar-benar merata dan wanginya benar-benar udah kecium karena ada terasi yang udah kita masukkan. Nah, kita masukkan cabai keriting hijaunya ke dalam. Aduk lagi hingga benar-benar merata secara keseluruhan. Nah, kita aduk dulu ya.
Dan setelah semuanya merata dan baunya udah wangi, lalu kita masukkan sayur buncisnya ke dalam dan kita aduk hingga benar-benar rata kembali. Nah, ini dia. Nah, aduk hingga benar-benar semuanya merata. Semua bahan itu tercampur, dari bawang merah, bawang putih, terasinya, kemudian jahenya, semuanya yang udah tercampur. Baru kita masukkan toconya ke dalam. Nah, untuk toconya jangan banyak-banyak, cukup setengah dari plastik tadi. Ini sekitar 3 sendok makan dan kita aduk hingga benar-benar merata. Aduk terus, aduk-aduk terus. Kemudian baru kita masukkan santan encernya ke dalam. Nah, kita masukkan santan encernya ke dalam, kita aduk dulu hingga benar rata dan kita masukkan tempe yang udah kita goreng tadi. Nah, kita masukkan dan kita aduk lagi. Dan kita masukkan 1 batang daun serai dan daun salamnya 2 helai ke dalam. Nah, dan kita aduk hingga benar-benar merata. Nah, bahan-bahannya semua ini kita aduk terus sampai semuanya ini matang. Tandanya dia udah matang itu warnanya udah berubah, kemudian udah layu, kemudian udah mulai meletup-letup. Nah, kalau udah meletup-letup tandanya masakan kita ini udah masak ya. Nah, kira-kira seperti ini. Udah mulai layu dan meletup-letup. Sekarang baru terakhir kita masukkan santan yang pekatnya ke dalam. Nah, kita masukkan santan pekatnya ke dalam dan aduk hingga benar-benar merata. Jadi supaya enggak pecah santan, itu kita masukkan santannya terakhir karena untuk matangnya sayur ini juga agak lumayan lama ya. Jadi kita masukkan terakhir supaya enggak terjadi pecah santan. Aduk terus supaya enggak terjadi pecah santan. Kalau udah pecah santan, masakan kita jadi kurang enak. Jadi gak kerasa kalau ini gulainya. Hehe. Sekarang waktunya kita siapkan dan kita sajikan karena udah matang, Bunda. Gulai toco khas Minangnya udah siap untuk disantap dan disajikan bersama keluarga. Mudah dan praktis bukan cara bikinnya. Hehe. Nah, yang udah nonton Dapur Mama, nantikan resep dan informasi Mama selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, dan nyalakan tombol loncengnya juga. Sampai jumpa di resep selanjutnya dan informasi selanjutnya ya. Dadah.